Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana wa khidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbuka wa anta bil khulqin azim fashfa' lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang pada malam hari ini bisa hadir dalam acara membedah tugas manusia, yang mana manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Yang di sini untuk apa kita hidup? Ini sangat penting sekali, karena kehidupan di dunia ini adalah sementara. Hidup ini adalah untuk menanam. Semua manusia akan kembali. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan. Ibarat petani menanam, apa yang kita tanam, kita akan menuai hasilnya. Ini di dunia. Oleh itu berapa orang manusia yang terlena dengan kehidupan ini? Oleh karena itu, untuk apa kita dihidupkan? Kita harus tahu. Bahkan Allah sendiri mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu tidak boleh. Jadi ya Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan itu tidak sia-sia. Apa yang Allah ciptakan itu mengandung makna. Ya, termasuk kita sebagai manusia hidup di dunia ini ada maksud, ada tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Hadirin pemirsa yang saya muliakan, kalau begitu tugas manusia itu apa? Ini harus tahu. Kita dihidupkan oleh Allah. Ingat tuh, kita diberi nikmat. Ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam kehidupan ini. Kita sebagai manusia diciptakan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diciptakan sempurna seperti ini. Ini nikmat yang agung. Nikmat itu disebut nikmatul ijab. Jadi kita ini nikmat dihidupkan jadi manusia itu adalah nikmat yang paling agung. Terus tidak hanya dihidupkan saja, tidak hanya diwujudkan.
kita dipioro, dipelihara oleh Allah, diberi akal yang sempurna, diberi badan yang baik, diberi rezeki, diberi segala-galanya untuk kehidupan ini. Itu juga nikmat yang agung. Nikmat itu disebut nikmatul indah. Jadi nikmat dipelihara oleh Allah, dicukupi, bahkan dijadikan manusia yang mulia. Yang Allah memberi itu untuk apa? Gitu. Kita dihidupkan, diwujudkan, diberi nikmat yang seperti ini, lalu untuk apa? Di sini ternyata hadirin, tugas manusia, tugas manusia itu ada dua. Saya tulis ya di sini ya. Ya. Tugas manusia hidup di dunia itu ada dua. Apa itu? Ada dua. Lah ini harus dipenuhi untuk tugas dibandani kali Gusti Allah. Satu, nikmat yang pertama, kita dipiara, diberi nikmat, dihidupkan. Satu, diciptakan sebagai khalifah. Ya, khalifah. Ini ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini pertama sebagai khalifah. Nah, khalifah itu apa? Diciptakan sebagai khalifah kok bukan seperti khalifah. Inilah yang disebut ingkar. Ayat 30 mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat 3. Jadi pertama kali. Jadi Allah bersabda, berfirman kepada malaikat, Tuhan kita Allah berfirman, sesungguhnya akan kujadikan di muka bumi ini, dari dunia ini, apa? Khalifah, wakil Tuhan. Ada menyebut dalam hal rujukan ayat pengganti. Sebelum diciptakan manusia ada makhluk lain, terus Allah mengganti namanya manusia, bisa disebut khalifah, pengganti. Tapi makna di sini adalah sebagai wakil Tuhan, wakilnya Allah di muka bumi. Ini yang pertama. Harapan dari Allah manusia diciptakan sebagai khalifah, diberikan kitab suci, diturunkan utusan-utusannya, supaya benar-benar jadi khalifah. Jangan sebagai makhluk yang terdahulu diciptakno malah nggawa kerusakan, membawa kerusakan. Di sini. Jadi pertama kali kita diciptakan oleh Allah dengan hidup ini sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan artinya senantiasa santun, berakhlak, beradab, bermartabat, ya, berkarakter, sehingga dengan adanya khalifah di muka bumi menjadikan kehidupan di dunia ini menjadi aman, tenang, tentram, sehingga rujukannya
khalifah di muka bumi, dijadikan kehidupan di dunia yang hasanah. Sudah ya? Jadi di sini sebagai khalifah. Maka benar yang disampaikan oleh Rasul. Aku diutus di muka bumi untuk siapa? Ya untuk kita manusia. Aku diutus di muka bumi ini agar manusia itu betul-betul memiliki sifat wakil Tuhan, memiliki sifat sebagai khalifah. Apa? Li utamima makarimal akhlak. Nah, ini jadi ini. Jadi andekan kita jadi manusia kok tidak berkarakter, kok membawa kerusakan, maka manusia ingkar daripada amanat yang diberikan Allah sebagai khalifah. Jadi manusia kok jahat, manusia kok membawa perpecahan, manusia kok membawa anarkisme, maka manusia ini hilang sifat sebagai khalifah. Kita gimana Bapak-bapak hadirin? Ternyata di akhir zaman jenengan pirsani, kerusakan terjadi di mana-mana. Bahkan sampai berani orang menghilangkan nyawa temannya, bahkan ibunya, keluarganya, temannya sendiri, karena manusia sudah hilang sebagai khalifah ini. Maka orang yang bagus, orang yang selamat, orang yang predikat sebagai khalifatullah fil ardi dibawa sampai pulang habis masa kontrak ini. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tugasnya? Urip di dunia kok gak harus tugasnya, kesasar itu nanti. Karena Allah itu memberi amanat kepada manusia. Manusia dihidupkan itu karena diberi amanat. Ditawarkan kepada langit, gunung, bintang, tidak ada yang berani. Manusia yang berani. Sesungguhnya manusia itu bodoh sampai disindir oleh Allah seperti itu. Ini ya. Yang kedua, nah ini yang paling juga panjang harus tahu. Untuk apa sih manusia menciptakan, Allah menciptakan kita? Untuk apa Allah kok menghidupkan kita? Kita diberi nikmatul ijad seperti ini, dan nikmatul imdad, dipelihara, diberi ini, diberi itu, dicukupi ini, dalam tubuh ini banyak nikmat kita dipelihara. Yang kedua adalah manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi adalah hanya ibadah kepada Allah, titik. Hanya ibadah. Ibadah 100% bernilai pengabdian. Ayatnya adalah Az-Zariyat Az-Zariyat ayat 56. Kan sudah masyhur ini ya ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, berarti kita ya,
melainkan kita diciptakan oleh Allah untuk illa liya'budun, melainkan hanya ibadah kepada Allah, melainkan untuk mengabdi kepada Allah, selain Allah tidak. Nah ini karena kita dihidupkan oleh Allah, Allah punya cita-cita, punya maksud, punya tujuan. Wahai manusia, engkau kuhidupkan, engkau kuberi nikmat, kuwujudkan, kamu kuberi nikmat, kamu saya pelihara, kebutuhanmu semuanya, baik yang ada di dalam tubuhmu maupun kebutuhan di luar, ini kuberikan, cuma tujuanku kamu hanya beribadahku, illa liya'budun, melainkan beribadah kepadaku. Ini dalam surat Az-Zariyat sudah jelas. Bahkan dalam surat Al-Bayyinat itu diterangkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Aku tidak merintah kamu kecuali aku memerintah kalian adalah illa liya'budullaha, melainkan untuk ibadah kepada Allah, mukhlisin, bersih, hanya satu pandangan dan sesuai apa yang dituntunkan, ibadah. Jadi dua ini, sebagai khalifah, sebagai hamba khalifah yang beribadah kepada Allah. Permasalahannya siapa yang bisa ibadah ini? Nah inilah, gak mudah ibadah ini. Ibadahku yang mana? Apakah semudah seperti kita melakukan? Boleh saja seperti itu, tapi tidak. Namanya ibadah itu sangat berat. Ibadah itu menyembah. Orang Jawa nyebut ngawulo. Lah, orang menyembah itu syaratnya harus kenal dulu, kenal dengan yang disembah. Kalau tidak kenal gimana? Mungkin ya ibadah, tapi karena tidak kenal dengan Allah yang disembah, maka ibadahnya salah alamat, salah tujuan. Mestinya ibadah itu illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, melainkan mengabdi kepada Allah dengan murni. Karena tidak kenal, akhirnya ibadah kita salah tujuan. Mestinya ibadah kita tujuannya hanya kepada Allah, akhirnya salah. Saya ibadah biar begini, saya ibadah biar begitu. Tujuan pokok mengabdi kepada Allah ini tidak tercapai karena belum kenal kepada Allah yang disembah. Jadi sulitnya ibadah itu kalau sudah begini. Kalau menghadap kiblat gampang, sholat Allahu Akbar menghadap kiblat. Ini musim haji, kita berangkat haji ke tanah suci, berangkat ke Mekah, punya uang 40 juta sudah sampai ke sana. Umroh bisa sampai ke sana. Masalahnya ibadah yang mana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini yang sulit. Karena ibadah ini adalah pengeterapan ini wajjahtu. Ini wajhiyah.
lilladzi fataras samawati wal ard. Itu doa itu ditaruh di mana? Dibaca di mana? Salat ya? Doa iftitah. Sebab orang salat itu harus mengeterapkan sesungguhnya kuhadapkan wajahku kepadamu ya Allah, sesungguhnya wajah batinku, rohaniku akan kuhadapkan, kami menghadap kepadamu Allah lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ini madhep lah. Untuk mencapai ini syaratnya harus kenal, paham ya? Lah kenal ini wajib, karena tidak mungkin bisa ngeterapkan ini wajah tu wajhiyah ini kalau belum kenal dengan yang disembah. Lah kenal yang disembah ini dalam hukum agama ini disebut makrifat. Nah ini. Sedangkan di akhir zaman makrifat dianggap belum waktunya. Kapan madhep nang Gusti Allah? Makrifat di sini artinya kenal. Kenal dengan Allah yang disembah. Lah hidup ini diperintah untuk Allah, untuk mengabdi. Kalau kita ini kerjanya harus bernilai pengabdian. Illa liya'budun. Akhirnya ada bimbingan, walaupun kamu kerja, hatimu harus lillah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, harus mengabdi kepada Allah lillah, lillahi rabbil alamin. Ini Bapak, maka jadi manusia gampang susah. Kalau tidak dapat hidayah, tidak dapat fadl, tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah. Karena ibadah itu adalah amanat yang diberikan oleh Allah sebagai manusia yang diciptakan, yang diwujudkan, yang dihidupkan. Artinya dengan hidup manusia akan menjadi mulia karena amanat ibadah. Dengan hidup manusia akan hidup di dunia ini menjadi aman, tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bila manusia di suatu negara itu, manusia di jagat ini benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah khalifatullahi fil ardi. Hanya dua ini. Kalau kita sudah menyadari ini, maka disinilah manusia disebut orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan yang sangat pelik, ibadah ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Maka ketika kita ibadah sebagai orang yang diciptakan Allah, ibadah lahir, kan ada lahir ya, yang disebut ibadah lahir ini adalah mengikuti sunnah. Nah, apa yang dicontohkan Rasulullah lakukan. Sholatlah. Mujahadah, baca selawatlah. Punya uang umrohlah. Kita haji. Kita ingin petunjuk baca Al-Quran, silakan. Cuma ini adalah lahir yang harus kita perhatikan. Lah posisi batin, nah ibadah batin ini. Nah ini batin inilah yang kita isi dengan tauhid. Tauhid itu mengisahkan Allah, selain Allah batil.
kullu syai'in ma khalallaha batil, segala sesuatu Allah tidak ada di dalamnya, sepi dari Allah. Apa yang ada itu palsu, artinya tidak bermakna, tidak menjadi mulia karena kosong, sepi dari Allah. Ma khalallaha, sesuatu apa saja, apa yang sepi dari Allah itu adalah batil. Maka sebagai hamba diciptakan oleh Allah ada dua ranah, ranah lahir dan ranah batin. Lahir melaksanakan sunnah Rasul yang dicontohkan oleh Rasul, menjadi orang yang ahlus sunnah, mengikuti jejaknya sahabat, dan batin betul-betul melaksanakan iman, melaksanakan tauhid. Sedangkan manusia belum bisa mengeterapkan tauhid iman dengan benar kalau belum kenal kepada Allah yang disembah. Lah kenal ini akhirnya menjadi wajib fardu ain. Ayatnya awalu wajibin alal insanu ma'rifatul ilahi bistiqoni. Wajibnya karena ada ayat, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Maka mengenal Allah untuk beribadah menjadi wajib. Sudah setengah jam. Ayo kita bedah masalah ini, kita bertanya. Ternyata inilah tugas manusia yang diberikan oleh Allah. Mengapa manusia dihidupkan? Karena mendapat amanat. Amanat di dunia sebagai wakil Tuhan, harus santun, harus baik, harus menjadi manfaat kepada siapapun sebagai khalifah. Amanat di dunia untuk menyembah kepada Allah, mengenal kepada Allah, karena tidak akan bisa menyembah dengan benar kalau kita belum kenal. Inilah yang kita cari, sehingga ada istilah mujahadah itu dalam season yang kedua nanti. Mengapa harus mujahadah? Untuk apa mujahadah itu pada season yang kedua? Hadirin, saya kira cukup itu. Bisa ditanyakan apa yang memang ada ganjalan, terutama masalah sebagai amanat Allah untuk ibadah. Ternyata ibadah tidak mudah sebelum kita kenal dulu kepada Sang yang disembah. Hadirin yang saya muliakan, saya cukupkan sekian. Semoga sekedar ya pengajian ataupun membahas masalah tugas hidup manusia yang seperti ini, ya semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertanyaan di sesi kedua akan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Kalau ada yang tanya, boleh langsung kasihkan pengerasnya. Ini, silakan. Monggo untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai masalah untuk apa kita hidup, agar lebih dalam lagi bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang khalifah fil arti, dalam hal tentang pribadi diri sendiri. Dalam konteks pribadi diri sendiri, untuk mengenal, untuk membimbing dirinya sendiri mengenal kepada Yang Maha Esa, yaitu Allah. Bagaimana supaya kita menjadi iman yang kuat,
untuk mengenal Allah secara pembimbingan pribadi diri kita sendiri, untuk diajak mengenal Allah lebih dekat. Mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai khalifah fil ardi secara pribadi, agar benar-benar kita ini imannya benar-benar iman yang hakul yakin, itu memang ada beberapa syarat iman ini ya. Iman pertama kali untuk manusia mendapatkan iman yang benar, iman yang kuat sebagai khalifatullah fil ardi, satu manusia harus mengenal jati diri. Mengenal jati diri, ini yang pertama, konsep utama. Sudahlah, saya bapak orang yang alim, keluar masuk, hafal kitab, hafal ini, haji 5 kali, tiap hari baca wirid. Tapi kalau tidak mengenal jati diri, orang ngerti kalau dirinya itu adalah ciptaan. Akhirnya muncul diri itu hilang, yang muncul pengakuan, aku alim, aku sudah ngaji, sudah dekat kepada Allah, aku sudah bisa melakukan ini. Saat itulah manusia bu'dun, jauh daripada Allah. Ingat-ingat, kunci utama mengenal jati diri. Maka pertama kali Al-Quran turun itu Iqra. Membaca Al-Qurannya sudah, membaca peluang sudah, membaca situasi dan kondisi masyarakat sudah. Cuma Iqra, manusia belum membaca jati dirinya, ini rusak sudah. Akhirnya kita ini tidak pernah membaca jati diri kita, tidak pernah mengenal diri kita, sehingga semua yang muncul dari dirinya karena gak kenal di aku, ini milikku, ini ibadahku, ini sujudku, aku ibadah. Walaupun kita mengamalkan sholawat wakidiyah, kalau jaga no mujahadah artinya jauh. Tambah mujahadah, tambah sholat, tambah sujud, tambah jauh dari Allah. Yang jauh bukan badui, tapi yang jauh adalah batinnya, ada pengakuan ana. Itulah yang disebut anania. Ini harus dibuang. Pertama adalah dengan cara mengenal jati diri. Dengan ilmu boleh, tapi ilmu itu dengan ngaji, dengan wirid, apakah mampu untuk mengenal jati diri? Kalau tambah akeh ilmune tapi gak malah kenal dengan dirinya, lam yazdad minallahi illa bu'da, gak tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Ketika bodoh bisa tawaduk, ketika masih tidak pandai, masih ilmunya sedikit, merasa saya masih bodoh. Tapi ketika banyak ilmu yang dia miliki, aku sudah pandai, dibandingkan ini lebih baik aku, pendapatku didengar orang lain, aku ilmiah kita mampu. Iman hanya fata morgana, bukan menjadi pengetahuan dalam jiwa. Satu, mengenal jati diri. Jadi khalifah itu kudu kenal karo awake dhewe. Wong khilafah itu wakilnya Tuhan. Khalifah itu bukan Allah. Lah kalau kita tidak mengenal jati diri, akhirnya kita menjadi Allah, ngaku jadi Tuhan. Aku kuasa, aku punya pendapat, aku mengetahui, aku alim, aku bisa. Lupa karena tidak mengenal, maka walaupun dia itu memiliki bekal yang sebanyak apapun, ibadah sebanyak apapun, dia tidak dekat kepada Allah. Dia jauh karena mempertuhankan diri
dirinya sendiri, maka kenalkanlah dirimu sendiri sebelum kalian mengenal Tuhanmu. Kenalilah siapa dirimu sebelum kamu mengenal siapa yang menciptakan dirimu. Kalau itu sudah masuk ke dalam jiwa, maka manusia akan menjadi baik. Kedua, tidak ada orang yang mampu mengenal jati diri kecuali orang itu ditolong oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah. Orang yang dipilih akan menjadi baik. Baiknya manusia bukan karena ibadahnya, baiknya manusia bukan karena ilmunya, baiknya manusia karena dipilih oleh Gusti, karena ayatnya jelas, la haula. Nah ini tidak ada manusia yang bisa mengenal jati diri, tidak bisa, tidak ada. La haula, tidak ada kemampuan, dan tidak ada wala kuwata. Tidak ada. La haula, tidak ada kemampuan. La kuwata, tidak punya kekuatan. Jangankan untuk kekuatan menjadi khalifah, oke ya, jangankan memiliki kemampuan sebagai orang ahli ibadah, berkedip itu pun tidak ada kemampuan. Illa, gimana ya? Illa, bila ini kunci, saudaraku, kunci tidak boleh jebol tekon jero ati. Kalau la haula, la quwata illa billah iki jebol, tidak akan mampu, tidak akan bisa kita sebagai orang yang baik, sebagai khalifatullah fil ardi, atau sebagai orang yang ibadah kepada Allah seperti Abdullah. Karena orang, hakikat orang itu jadi ahli ibadah karena timbulnya perasaan jiwa, tidak ada sedikit pun merasa mampu, tidak ada sedikit pun merasa kuat, yang ada tertanam semua itu datang dari Gusti Allah. Itu harus tertanam, gak boleh jebol. Kalau jebol diangkat, iblis datang ngencepi bendera aku. Wah ini, kalau ini jebol, iblis ini nancepi bendera ini. Ana itu apa? Aku ahli ibadah, aku ahli mujahadah, aku mujahadahnya sudah bagus, aku adalah pimpinannya. Itu harus dibuang karena illa billah, pertolongan Allah. Kalau itu jebol, iblis datang menanamkan bendera aku di hatinya manusia. Akhir cukul anak. Kalau sudah begitu gimana Bapak? Selamanya dia tidak akan menjadi khalifah. Apa mungkin khalifah menyakiti Tuhannya? Apa mungkin khalifah menyakiti Allah sebagai Tuhannya yang memberi? Wong bukan miliknya kok di aku, berarti menyakiti Allah. Inilah dalam ayat surat Ibrahim, innal insana la dzulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat kufur. Gak melu duwe di aku, gak duwe kemampuan, gak duwe kekuatan, masih merasa mampu, masih merasa kuat, sangat dolim dan sangat kufur. Begitu ya. Nanti bisa ditambah. Ini permasalahan. Lah untuk mencapai ini, inilah butuh mujahadah. Karena al-mujahadah itu miftahul hidayah, la miftaha siwaha, tidak ada jalan lain kecuali bermujahadah. Mujahadah itu memaksa diri, dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak akan ada kegiatan. Tidak dipaksa untuk haji, ya gak iso budal haji. Kudu dipaksa, berani kehilangan duit yang punya. Tidak akan terjadi sholat malam tanpa pemaksaan. Kita keluar hanya ke jeding, buang air kecil, tidak ada pemaksaan, tidak ada sholat malam. Maka kunci hidayah adalah pemaksaan diri yang disebut mujahadah. Mungkin yang lain moga kurang
4 jam. Monggo untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang tupoksi, tugas pokok manusia dan fungsi manusia. Sesuai dengan pertanyaan yang pertama tadi, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kewajiban untuk mengenal Allah itu kewajiban yang pertama, yang insya Allah tadi dikatakan dawuhnya awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistikoni. Lah bagaimana caranya mengenal tanpa ada guru yang membimbing rohani kita? Ini bagaimana Ustadz caranya pingin kenal kepada gurunya yang membimbing rohani kita? Terima kasih. Terima kasih kepada panjenengan. Ingat, ini sangat penting. Ternyata pada malam hari ini pembicaraan kita sudah semakin masuk ke dalam yang paling kita tunggu. Jangankan untuk kenal kepada Allah, jangankan kita bisa berjalan suluk. Suluk itu perjalanan rohani, ngambah jalan menuju Allah. Jangankan untuk iman menuju Allah, tugas pokok dan fungsi tupoksi, manusia akan mampu melaksanakan kepada Allah tanpa pembimbing. Syaratnya harus ada murabbi. Saya tulis ini ya, murabbi, pembimbing yang nuntun. Cari itu di Al-Quran ada toh? Ada. An-Nahl, An-Nahl ayat 43 itu jelas. Di mana kita disuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah, carilah, bergurulah. Bertanya di sini disuruh menggali kepada orang yang memang oleh Allah dipilih sebagai ahli zikir. Maaf, yang jelas bukan saya. Sekali lagi, bukan saya. Saya sama. Cari orang yang dipilih oleh Allah sebagai ulamanya yang ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, jika kalian semua tidak mengenal jalan menuju Allah. Maka di sini artinya disuruh mencari ulama atau guru, karena itu pusat kita bertanya, yang memiliki kedudukan ahli zikir. Alimun billah wa bidinihi. Ciri-cirinya luar biasa, rohaninya dipancari ilmu oleh Allah, bersumber dari jiwanya yang sudah dibersihkan oleh Allah. Wabidinihi, dan alim hukum syariat. Ibadah lahirnya niru Rasul, ibadah lahirnya tidak cacat, batinnya memiliki ilmu yang luar biasa, tauhidnya, hakikatnya, makrifatnya memang dijadikan oleh Allah, dipilih. Guru inilah yang disebut mursyid kamil mukamil. Tanpa guru, kalau lihat ayat ini ora iso, karena kita bergurulah, bertanyalah kepada guru yang mendidik ahli zikir. Logikanya ojo maneh melaku nang Gusti Allah, perjalanan rohani menjauh. Panjenengan ini nanti kan 17 Agustus ya, ada baris ya, baris itu loh kan sing nuntun karat-karit, itu baris lahir yang bisa dicerna oleh mata, oleh akal pikiran, gak ono sing latih marat-marit. Sekarang usum ya, di sekolahan itu ada drum band
duweke akeh beli drum band, gak ono sing latih. Marat-marit ngawur. Mulane setelah beli drum band golek pelatih. Jenengan ya gitu, karena panjang sudah tahu apa tupoksi tugas pokok fungsi panjang sebagai khalifah di dunia dan ibadah di hadapan Allah, maka sekarang kok cara wong tuku drum band golek pelatih. Jenengan lek ngono, aku golek dalan itulah yang panjenengan tuju. Fasluki subula rabbiki dzulula, maka tempuhlah jalan yang oleh Allah sudah diberi kemudahan. Jadi Bapak panjenenganipun, apa yang ditanyakan ini untuk kita semua, maka tidak akan mampu untuk mengenalnya kalau kita tidak menemukan orang yang disebut dalam surat An-Nahl, murabbi ini menduduki makom hukama. Nah, ini spesialis penyakit urusan rohani, hukama, bab hikmah. Siapa orangnya itu? Disinilah banyak terjadi torikoh dengan guru-guru rohani, di mana dengan metodenya, metode zikir latoif, metode zikir-zikir itu ada ditemukan ini, sehingga jalan untuk mencapai Allah zikirnya disebut torikoh. Nah kebetulan kalau jenengan memakai selawat wakidiyah, jalan itu disebut mujahadah. Tapi ketika panjang kenal kepada Allah, walaupun mujahadah, walaupun zikir, harus dibuang perasaan mampu, karena kuncinya ini. Wis mujahadah dadak la haula jebol, rumangsa mampu, gak berhasil. Aku iso, karena merasa mampu menjagakan dirinya sendiri. Tadi yang ditanyakan oleh Bapak Mukhlis, merasa mampu dia akan lari dari kondisi khalifah, karena namanya khalifah wakil, al-wakil muwakil gitu. Artinya dunia ini panjenengan bisa baik karena dibuat baik oleh Allah, karena Allah maha baik, maha luhur, maha kasih sayang. Maka khalifah memiliki sifatnya Allah, kasih sayang kepada siapapun, perjuangan kepada siapapun, memiliki ilmu apapun yang ada. Tapi ingat, khalifah tetap khalifah bukan Tuhan. Maka ketika mampu tetap gak oleh diaku, la haula, harus subur di dalam jiwa, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, harus hidup, harus subur sampai mati, iman akan terbawa. Lek iki jebol, aku ahli sholat, aku ahli mujadah, aku ahli nangisi dosa, aku wis iso makrifat, tertolak karena bukan miliknya di aku, padahal itu semua kagungannya Gusti Allah. Itulah yang disebut kenal kepada Allah, makrifat, ngerti kabehku gak melu duwe, sehingga dibersihkan jiwanya dari itu. Demikian ya, mungkin yang lain moga kurang 5 menit apa diterusna? Kurang 5 menit aja ya, payah nanti ya. Monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam bisa bertanya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijabar luaskan oleh Bapak Kiai Heru masalah jati diri, masalah pembimbing rohani. Sekarang marilah bersama-sama kita renungkan. Saya sampean semua dijadikan manusia oleh Allah sebagai khalifah. Di dalam tugas khalifah itu dibarengi dengan hidup. Yang punya hidup itu Allah. Terus di dalam hidup manusia itu ada perlengkapan dari Allah.
Contohnya misalnya masalah pikiran, masalah Monggo langsung angen-angen. saja untuk yang ditanyakan Bapak untuk menyingkat waktu. Ya. Terus apakah manusia belum sampai ke situ sehingga akhirnya mencari jati diri itu sulit gara-gara belum mengenal apa yang ada di dalam hidup. Sekian. Terima kasih Bapak. Yang disebut tadi untuk mengenal jati diri, ternyata ada kehidupan. Ternyata yang mengenal adalah orang yang hidup. Selaginya mati dia tidak akan mengenal. Orang mati tidak pernah mengenal. Posisi manusia ada di antara dua. Posisi manusia satu sisi ujungnya adalah hidup, satu ujung adalah mati. Ketika manusia itu memposisikan dirinya mati, maka timbul kedudukan la haula. Kalau ini memposisikan mati, saya tidak mampu apa-apa, maka otomatis timbul ini, Pak. Ketika pikiran itu bisa mengenal ilmu, mengenal keadaan jagat, mengenal segala macam-macam, maka bila memposisikan manusia itu mati, innaka mayyitun, terus wa innahum mayyitun, surat Az-Zumar ayat 30, maka akan tertanam di dalam jiwa manusia itu, Allah akan mengaruniai, memberi karunia perasaan, ilmu, memberikan mutiara la haula wala quwata illa billah. Ini bila manusia memposisikan dirinya, aku iki mati, sing urip iku mung Gusti Allah. Itu bukan dibaca tapi disadari. Satu. Tapi ketika manusia itu memposisikan dirinya hidup, wong urip iso nyambut gawe, wong urip iso tambah ilmu, wong urip iso ibadah, wong urip iso zikir, wong urip iso melakukan perbuatan. Saat manusia jiwanya memposisikan hidup, maka saat itu rohani manusia mati, tidak mengenal kepada Allah karena memposisikan hidup. Aku hidup, otomatis aku ibadah, otomatis aku kiai yang ahli ngaji, otomatis saya ini orang yang mampu melakukan perbuatan. Semuanya di aku. Mengapa? Karena manusia memposisikan jiwanya dalam keadaan hidup, padahal hidup hayun itu adalah miliknya. Lah ini wong khalifah kok ngaku gumek Gusti Allah. Khalifah iku ya apa jare sing maringi. Mulane lek urip ya aja rumangsa urip, tapi lahir harus hidup. Aku urip, aku iso ibadah, tapi kesadaran jiwa tidak boleh memposisikan manusia merasa hidup, karena hayun bi hayatilah, hidup manusia itu karena hidupnya Gusti Allah. Itu di Aqidatul Awam sifat 20 mustahil itu milik manusia. Itu Pak Wahid ya. Lah posisi akal, posisi kepandaian itu adalah perangkat untuk mengenal makhluknya, untuk menemukan sang pencipta makhluk. Karena dengan akal, dengan pikiran manusia bertafakur, melihat dedaunan, melihat matahari, melihat hujan. Dengan pikiran, tujuan Allah memberi pikiran untuk mengenal bahwa semua makhluk tidak bisa bergerak, tidak ada tanpa sang pencipta. Itulah guna pikiran, guna akal yang sangat penting untuk menemukan Tuhan. Bukan pikiran untuk memupuk dirinya semakin merasa mulia, tapi dengan pikiran untuk menemukan segala sesuatu tanpa Allah tidak akan bisa. Mekaten Mbak? Wis tidak tanya ya, 1 jam ya? Apa ada? Terakhir Ibu? Atau yang lain? Ibu-ibu
kalau misalkan ada yang tanya. Atau mungkin yang lain, sekali lagi tidak apa-apa. Tadi jam 9:30 kurang lebih 5. Kalau tidak ada, saya sendiri mau bertanya Abah. Silakan. Orang yang mengenal jati diri itu otomatis ditolong oleh Allah. Syaratnya adalah mujahadah, sesuai dengan apa yang didawukan oleh Imam Ghazali, al-mujahadatu miftahul hidayah. Yang saya tanyakan pada pertanyaan ini, mujahadah adalah memerangi hawa nafsu. Siapakah yang kita perangi? Bagaimana agar kita menang dari musuh yang sangat-sangat halus, terutama musuh yang bernama aku itu? Terima kasih. Sudah, intinya saja. Mujahadah itu apa? Secara inti saja. Sebab mujahadah itu macamnya 3. Ada 3. Mujahadahnya orang awam, orang yang mengganggu ibadah, orang yang merusak Islam, itu musuh, harus diperangi. Itu mujahadahnya orang awam. Yang kedua, mujahadahnya orang khusus. Saya harus mampu memerangi kekufuran saya sendiri. Aku itu wong kufur, tak perangi ojo sampai kufur. Aku itu wong elek, tak perangi kudu dadi wong apik. Itu orang mujahadahnya orang khusus. Lah mujahadahnya orang akhos, khususil khusus adalah ini, intinya tadi. Ini, mujahadahnya ini. Mujahadahnya ini adalah membersihkan hati dari penyakit-penyakit jiwa, karena mujahadah ini hukumnya wajib. Tazkiyatun nafsi anir rodaili wajibatin, bersihkan hati dari penyakit-penyakit, dari kelilip-kelilip, dari aling-aling, terutama penyakit ana. Ini hukumnya wajib. Merasa ana, merasa aku, harus dibuang. Inilah mujahadah tertinggi. Manusia menghilangkan sifat-sifat rububiyah. Rububiyah, sifat-sifat ketuhanan, bukan sifat ana tadi, tapi sifat ketuhanan, merasa jadi Tuhan. Kalau Allah kuasa, dia merasa kuasa. Ini yang harus dibuang. Maka manusia harus bisa mengalahkan. Siapakah yang dikalahkan? Gak nanggung-nanggung. Yang dikalahkan adalah dirinya sendiri. Bagaimana kita akan mengenal Tuhannya kalau kita belum mampu menundukkan diri sendiri? Bagaimana bisa mengalahkan yang lain kalau kita belum bisa menundukkan dan mengalahkan diri sendiri? Itulah yang disebut jihadin nafsi. Sudah ya? Ya, lain hari ditutup namanya. Muga-muga diridhai kali Gusti Allah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tu abata wa rubbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah. Hadirin, sebelum saya akhiri, apa yang saya sampaikan tentu banyak kekurangan, tentu tidak bisa memuaskan hati dan pikiran jenengan. Maklumlah, kami adalah sama dengan jenengan, tidak punya kelebihan yang menonjol. Hanya sedikit saya sampaikan, balighu anni walau ayah, hanya itu. Oleh karena itu, pendengar, pemirsa dimanapun, bila menemukan tausiah ataupun bahasan ini tidak berkenan, kami butuh bimbingan, kami butuh untuk diingatkan,
karena saya al-fakir sendiri sangat jauh dan sangat banyak kekurangan. Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu adalah salah semua. Kami butuh masukan, bimbingan. Jenengan saudara saya, jenengan adalah saudara saya. Bersama-sama hanya satu, menyiarkan, hanya satu, berjuang diri kita untuk menuju kepada Allah. Karena hidup adalah perjuangan, hidup sekali harus berarti, harus berjuang sampai kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.